ada kasusnya adalah ini yang dialami oleh seorang kepala toko gitu ya. Dan ini kepala toko ini baru bergabung belum lama. Kemudian ada kunjungan gitu ya, ada visit dari tim auditnya, audit store ya. Kemudian setelah itu ditanyakan ada dana tertentu yang ternyata tidak ada, yang memang tidak banyak, sekitar 230.000. Dan sebenarnya karena memang dia mungkin karena ia masih baru, belum terlalu lama, jadi artinya memang dia tidak bisa menjawab dengan taktis dan tepat gitu ya. Jadi dan menurut audit ini tidak mungkin tidak ada di store, pasti tidak ada uang plusnya gitu ya. Nah kemudian setelah ditelusurin dan dibuat kronologis dan sebagainya, memang sudah disampaikan apa adanya. Tapi yang terjadi adalah, ini saya singkat aja ceritanya panjang gitu ya. Nah jadi itu kejadiannya pada 1 Maret 2022, kemudian pada tanggal 28 April, di mana area manajernya sudah membackup dia bahwa memang tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat dikatakan manipulatif di dalam keuangan di toko tersebut, sehingga pada akhirnya disinyalir memang pada akhirnya si area manajer ini menyetujui rekomendasi bahwa si kepala toko yang baru ini direkomendasi untuk di PHK, gitu ya. Nah pada akhirnya diminta untuk membuat mengeprint surat resign, tanda tangan, exit interview, kemudian ada handover tugas kepala toko yang baru. Tapi yang ditandatangani adalah handovernya saja, sementara surat resign dan exit interview-nya dia nggak bersedia untuk menandatangani. Itu sampai akhirnya dia diminta untuk menghabiskan sisa cutinya, kemudian jadwal kerja sudah tidak bisa dibuka di perusahaan, benar-benar memang sudah tidak dianggap aktif gitu ya. Seminggu kemarin sudah disuruh store untuk tanda tangan resign, tetap dia tidak mau tanda tangan sampai hari ini, dan dia sudah menanyakan, mengkonfirmasi keberadaannya kepada bagian HRD-nya, tapi bagian HRD-nya malah melimpahkan ini kepada area manajer lagi, melempar lagi ke area manajer. Nah pertanyaannya adalah, oke, bagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan perusahaan terkait pemberhentian saya sebagai karyawan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kemudian, apakah tidak ada klarifikasi terlebih dahulu antar dua pihak, saya dan tim auditnya? Jadi tidak ada klarifikasi. Apakah PHK sepihak bisa dilakukan? Apakah harus konfirmasi pihak lain terlebih dahulu? Itu dulu beberapa pertanyaan sih. Saya ini biar lebih simpel aja. Prosedur PHK sebenarnya untuk contoh kasus yang Pak Yunus sampaikan tadi, ini kan berarti dia ada permasalahan ya. Ada tuduhan atau diduga fraud dan sebagainya pasti. Ya kan arahnya kan ke sana. Ya, apakah itu penggelapan dan sebagainya. Ujungnya arahnya ke sana. Apabila ada kayak proses audit seperti itu, maka audit harus diselesaikan. Jadi harus ada closingnya seperti apa reportnya di audit kan, audit pasti ya. Itu sebuah kegiatan resmi kan kalau audit Pak. Termasuk rekomendasinya. Dan sebagainya itu harus jelas. Kemudian dasarnya dari sana baru dipakai oleh perusahaan untuk membuat sebuah keputusan, menindaklanjuti, membuat sebuah keputusan. Nah, apabila itu larinya ke masalah pidana karena fraud, penggelapan, itulah ranahnya pidana. Dan yang digelapkan adalah propertinya perusahaan, maka perusahaan seharusnya mengarahkan kepada proses pidana, ya kan? Laporin polisi dan sebagainya. Nilainya kecil atau besar itu sebenarnya bukan isu kalau perusahaan mengedepankan masalah integritas, ya kan? Tapi kalau perusahaan mengedepankan masalah nilai, karena sekarang ada perusahaan di luar sana yang bikin policy menerima hadiah dari vendor itu tidak boleh. Gratifikasi tidak boleh, tapi dikasih batasan nilai, limit ya. Kalau di bawah 500.000 boleh, katanya gitu. Ya berarti kalau sekarang saya mau gratifikasi, mau terima suap 1M, bagi 500.000 aja berapa kali itu? 500.000 2 jam sekali kirim, 500.000. Pecah ya. Ya kan? Nggak kena dong. Ya. Oke, kan memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat, ya kan? Nah, jadi itu, kalau asumsi saya karena tadi nilai cuma 200 sekian ribu. 230. Nah, kemudian perusahaan tetap melakukan PHK, berarti asumsi saya perusahaan mengedepankan masalah integritas. Bagus. Nah, kalau mengedepankan masalah integritas, maka perusahaan juga harus menjalankan prosedur yang benar.
Jadi masukkan dalam proses pidana. Ya kan, sehingga nanti di proses pidana itulah yang membuktikan. Apalagi dalam kasus contoh kasus ini si karyawan kan menyatakan dia menolak segala tuduhan, kemudian dia tidak bersalah, dia nggak tahu dan sebagainya. Biarlah nanti di pengadilan yang memutuskan. Ya, jadi statusnya masih TP ya, terduga pelaku belum. Betul, sehingga dalam proses itu si karyawan kan tetap menjalankan kewajiban, ya kan. Tinggal apakah nanti hakim memutuskannya bagaimana. Nah, tinggal lihat putusan hakimnya, baru proses pidana dilakukan berdasarkan pasal berdasarkan pidana tadi. Putusan hakim sudah muncul atau belum, putusan hakim nggak muncul tapi dia ditahan sama kepolisian misalkan 6 bulan atau lebih dan sebagainya. Nah, ikutin prosedur itu. Nah, kan? Nah, kalau itu tidak diikutin proses pidananya, karyawan main diusir aja suruh pergi. Kemudian karyawan juga tidak dijelaskan tentang apa hak dan kewajiban dia. Tiba-tiba ditodong dengan surat resign dan sebagainya tadi itu, maka ini sebuah kegiatan atau tindakan yang menurut saya sangat keliru, yang sangat salah. Ya, ini saya malah berpikir ini berarti perusahaannya memang punya niatan tertentu. Oknum di perusahaan tersebut bisa jadi memang punya niatan tertentu untuk menyingkirkan si kepala toko tadi. Mungkin ada kepentingan lain. Mungkin ada calon kepala toko lain yang pengen masuk sana, entah saudaranya siapa barangkali, kan keluarganya bos atau bagaimana. Tapi kepala toko yang ini udah terlanjur masuk, kan masih baru katanya kan? Masih baru. Nah, udah terlanjur masuk, jangan-jangan arahnya ke sana. Ya, itu yang harus di-clearkan di awal. Nah, selanjutnya, apakah boleh saya nggak tanda tangan tadi itu? Boleh banget. Surat resign kemudian. Boleh banget. Malah saya sangat menyarankan untuk karyawan yang menghadapi kasus-kasus seperti ini, sangat tidak disalahkan atau justru sangat saya sarankan untuk berdiri tegak. Berdiri tegak artinya menegakkan hukumnya, mencari keadilannya gitu loh. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Banyak di luar sana teman-teman kita karyawan, nih mohon maaf ya Bapak Ibu, di luar sana teman-teman karyawan banyak yang ketakutan dalam posisi seperti ini. Mereka takut ditekan, apakah karena HRD-nya kejam, HRD-nya serem mukanya barangkali, atau HRD-nya nggak punya rambut, nah terus udah gitu melotot aja HRD-nya, atau bagaimana misalkan HRD-nya pensiunan centeng barangkali gitu kan, sehingga dia ketakutan. Khawatir nama baik juga mungkin ya. Ini sesuatu yang menurut saya keliru gitu loh. Kenapa? Karena begini, apa namanya? Ya seperti Pak Yunus tadi bilang, ada orang-orang yang masih berpikir bahwa wah kalau nanti ketahuan saya pernah berkasus sama perusahaan ini, nanti saya nggak diterima lagi di tempat lain, masa depan ini dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya keliru. Kalau kita memang benar dan kita tidak bersalah, maka selesaikan prosesnya sampai ujung. Sampai akhirnya si pengadilan menyatakan bahwa kita tidak bersalah, maka perusahaan kan akhirnya pilihannya cuma mempekerjakan kembali atau dia membayarkan gitu. Bayar kompensasi. Pada saat kita sudah lepas, tapi kita sudah ada bukti bahwa kita tidak bersalah, maka seharusnya logikanya kita bisa menghadap ke semua perusahaan yang lain waktu melamar kerja dengan kepala terangkat, ya kan? Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Nah ini yang saya sedih gitu. Cuman saya hormati semua keputusan pribadi masing-masing yang mengambil keputusan berbeda-beda. Ada yang berpikir bahwa saya nggak mau ribut-ribut dan saya orangnya halus, saya orangnya mah tenang, nggak mau ribut, maunya damai. Ya silakan. Kalau mau damai, ya udah terima apa tawaran perusahaan apapun itu, tanda tangani, segera pergi dari perusahaan, seolah-olah masih tetap baik, salaman, senyum-senyum, ya kan? Pergi, kemudian move on. Jangan ungkit-ungkit lagi itu. Case close ya. Case close, jangan dibahas-bahas lagi, jangan diingat-ingat. Udah fokus sama masa depan. Itu pilihannya. Jangan maju berselisih nggak berani. Tapi jadi polemik, dipikirin terus, jadi galau, jadi stres itu, nah itu nggak bagus justru buat masa depan, hancur. Harus dituntaskan ya. Begitu.